Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat-sehat semua ya, sehat jasmani dan rohani. Terlebih lagi kita harus tetap menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang persamaan eksponen. Nah, di persamaan eksponen ini kemarin kita sudah sempat membahas bentuk yang pertama, yaitu bentuk, kalau ada yang masih ingat, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, yang dikerjakan dengan cara mengabaikan nilai A-nya. Jika sudah sama, maka tinggal kita kerjakan fx sama dengan gx. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk yang kedua, yaitu bisa Ustazah bilang juga dia adalah bentuk persamaan kuadrat. Kenapa dinamain bentuk persamaan kuadrat? Kita lihat bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada sebuah A pangkat fx A pangkat fx yang dikuadratkan ditambah ataupun dikurang dengan A pangkat fx tanpa kuadrat, serta ditambah ataupun dikurang dengan suatu konstanta sama dengan 0. Nah, nanti kalau misalnya kalian ketemu bentuk yang seperti ini, maka cara mengerjakannya yaitu dengan cara Dimisalkan A pangkat fx-nya ini adalah variabel lain. Terserah mau variabel B, P, terus C atau segala macam boleh. Cuma di sini saya misalkan dia menjadi variabel P. Nah, supaya lebih jelasnya kita coba contoh soal ya. Kita langsung coba contoh soal. Yang pertama, misalkan saya punya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 dikali 2 pangkat 2x min 9 dikali 2 pangkat x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, tolong diperhatikan di sini. Bentuk persamaan eksponennya itu adalah bentuk kuadrat. Dari mana lihatnya bentuknya kuadrat? Kelihatan dari ada 2 pangkat 2x dan 2 pangkat x. Kita coba kerjakan menggunakan cara yang tadi udah saya jelaskan. Tulis dulu 2 dikali 2 pangkat 2x dikurang 9 dikali 2 pangkat x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau di bentuk yang di kotak hijau ini, kan dia kuadratnya harus pindah keluar ya, terus pakai kurung. Nah, begitupun ini sama. Kita harus ubah yang ada koefisien 2-nya, pangkatnya, 2-nya dipindahkan pakai kurung. Jadinya gimana? Jadinya 2 dikali buka kurung 2 pangkat x. Ini kan awalnya 2 pangkat 2x. Berarti kan hasilnya dari pangkat yang dipangkatkan lagi. Kayak gitu. Ini kalau misalkan dikali menggunakan sifat, kan hasilnya sama juga 2 pangkat x. Kayak gitu ya. Kita lanjut, min 9 dikali 2 pangkat x plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, dua-duanya udah 2 pangkat x, berarti kita tinggal misalkan aja. Misalkan si 2 pangkat x-nya itu menjadi nilai p. Berarti di sini kita punya 2x-nya berubah jadi p, 2p kuadrat dikurang 9p plus 4 sama dengan 0. Lanjut. Nah, di sini ini kan bisa kita faktorkan, ya enggak? Ada 2p kuadrat min 9p plus 4. Kita fokuskan dengan yang ujung dan ujung. Yang belum paham cara memfaktorkan, tolong diperhatikan lagi ya. Sebenarnya ini adalah materi SMP. 2p kuadrat di sebelah sini dan 4 di sebelahnya. Ini saya bikin 2
Kita cari faktor-faktornya. 2P itu kan hanya 2 dikali 1, ya enggak? Ada P kuadrat, berarti di sini ada P, di sini pun ada P. Sedangkan 4 itu bisa 4 dikali 1 atau 2 dikali 2. Kita mau coba nih 4 kali 1 aja dulu kali ya. 1 kali 4. Nah, sudah sampai sini, kita kalikan dia menjadi kali silang. Yang dimana hasil perkalian silangnya itu harus sama dengan 9P. Kita coba 2P kali 4 berarti kan 8P. Sedangkan 1P kali 1 itu adalah P. Agar menjadi min 9P, maka dua-duanya tandanya harus negatif. Min 8P, min P, maka hasilnya adalah min 9P. Berarti di sini tandanya dua-duanya negatif. Dari situ kita bisa lanjutin ke sebelahnya. Kita punya faktornya adalah sepasang 2P min 1 dengan P min 4. Tulis lagi di sini 2P min 1 dengan P min 4 sama dengan 0. Nah, sampai sini belum selesai ya. Di sini kita jadi punya dua nilai P. Kita pisahin masing-masing. Yang pertama 2P min 1 sama dengan 0, dan yang kedua adalah P min 4 sama dengan 0. Kita kerjain dulu yang 2P min 1. Berarti ini pindah ruas ya. Harus diubah jadi 2P sama dengan min 1, berarti jadi positif 1. Berarti P sama dengan setengah. Begitupun sebelahnya, berarti ini P sama dengan min 4, pindah ke kanan jadi P. Pindah ke kanan jadi positif 4. Perpindahan antara kiri ke kanan itu mengubah tanda ya, negatif jadi positif, negatif jadi positif, perkalian jadi pembagian. Semoga dipahami ya. Lanjut. Nah, tadi kan kita di awal, siapa yang ingat, sebenarnya itu kan bukan P ya, tapi kita memisalkan bentuk si 2 pangkat X menjadi P. Terus untuk menyelesaikan sampai akhir, maka kita harus mengembalikan dia ke bentuk semula. Berarti P-nya kita ubah menjadi 2 pangkat X lagi. Karena kan P itu adalah buatan kita sendiri, bukan dari soal. 2 pangkat X sama dengan setengah. Nah, ini kita kembali ke sifat persamaan eksponen yang pertama. Kalau kita mau mencari nilai X, maka 2 pangkat X setengahnya harus kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Karena kan bentuknya setengah. Setengah itu kan berarti posisinya di bawah, posisinya bisa pindah ke atas dengan pangkatnya menjadi negatif. Kalau sudah sama-sama 2, kemarin kan bisa kita abaikan 2-nya. Berarti jawabannya tinggal X sama dengan min 1. Terus untuk yang sebelahnya, berarti P sama dengan 4, berarti 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Ya enggak? 2 kali 2 kan 4. Nah, nyampe sini 2-nya bisa kita abaikan lagi. Berarti jawabannya X sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya kita punya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Kayak gitu ya. Saya harap ini bisa dipahami dengan baik. Sambil dicatat. Nanti bisa di pause ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Misalkan di sini sama ya, punya soal tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X ditambah 21 dikali 5 pangkat negatif X. Yang negatif X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini gimana nih? Kayaknya nggak ada yang kuadrat-kuadrat deh gitu. Tapi sebenarnya ada yang kuadrat-kuadrat. Gimana caranya kita bisa mengubah dia menjadi bentuk 5 pangkat X semua? Nah, di itu kan ada 5 pangkat min X, berarti kita ubah si 5 pangkat min X-nya itu menjadi 5 pangkat X ditambah 21 dikali 5 pangkat min X itu kan artinya 1/5 pangkat X. Ya enggak? Pangkat negatif pindah ke bawah, maka pangkatnya menjadi positif. Min 10 sama dengan 0. Nah, kalau udah jadi 5 pangkat X, baru kita misalkan ya. Misal si 5 pangkat X sama dengan P kayak tadi. Berarti di sini
Kita punya P ditambah P ditambah 21. Boleh nih 21 kali 1 kan 21. 21 per P gini boleh ya. Dikurang 10 sama dengan 0. Nah, nyampe sini nggak bisa nih kita ngitung kalau P-nya itu nggak sejajar. Sulit ya. Berarti biar P-nya ini yang di sini pernya hilang. Kayak misalkan 4 dibagi 2. 2-nya kan bisa hilang kalau dikali 2. Kayak gitu. Ini pun sama. Per P-nya biar bisa hilang, maka dia harus dikalikan dengan P. Kita cek ya. P dikalikan P, maka jadinya P kuadrat ditambah terus 21 per P dikalikan P. Kita coba di sini 21 per P dikalikan dengan P, maka P-nya dicoret kan? Maka jawabannya tinggal 21. Dan sedangkan kalau misalkan min 10 dikalikan P, maka jawabannya adalah ya min 10 P. Kan min 10 dikali P, udah min 10 P sama dengan 0. Nah, nyampe sini udah kelihatan kan bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Kita barisin biar rapi. P-nya yang pertama yang kuadrat, terus min 10P, terus ditambah 21 sama dengan 0. Sekarang kita faktorin kayak yang tadi. P kuadrat itu adalah P dikali P, 21 itu bisa 7 dikali 3. Tapi ini hasil pertambahannya harus menjadi min 10. Harus jadi yang tengahnya ya. Berarti hasilnya min 7 dan min 3. Berarti kita punya bentuk faktornya adalah P min 7 dan P min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita masing-masingin P min 7 sama dengan 0 dan P min 3 sama dengan 0. P sama dengan 7 dan P sama dengan 3. Kan tadi kita misalin P-nya menjadi 5 pangkat X ya. Betul, 5 pangkat X sama dengan 7 dan 5 pangkat X sama dengan 3. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, ada nggak 5 pangkat berapa yang hasilnya 7 atau 5 pangkat berapa yang hasilnya 3? Sepertinya kan tidak ada ya. Karena tidak ada, kerjakannya cukup sampai di sini. Kalau nanti kalian menemukan bentuk yang nggak bisa diubah menjadi perpangkatan sebelahnya, kayak gitu ya. Cukup sampai situ aja. Karena sebenarnya bisa dikerjakan lagi menggunakan bentuk logaritma. Tapi kalian belum belajar logaritma, jadi nanti kita ini di keep dulu aja. Kalau misalkan yang mau tahu bentuk logaritmanya, ini bisa diubah menjadi X sama dengan bentuk logaritmanya adalah 5 log 7. Jadi dalam logaritma itu ada basis atas dan bawah ya, elemen yang bawah. 5 di sini dan 7-nya di sini. Kayak gitu ya. Terus yang ini juga bisa diubah jadi X sama dengan 5 log 3. Semoga dipahami ya. Boleh sambil dicatat, di pause dulu. Sekarang saya mau kasih contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga, tentukan HP dari bentuk 3 pangkat 2 3 pangkat 2X plus 1 dikurang 26 dikali 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, gimana kalau yang ketemu bentuknya kayak gini? Pada prinsipnya semua sama. Semuanya harus diubah menjadi bentuk 3 pangkat X aja. Nah, berarti di sini 3 pangkat 2X plus 1 kita ubah menjadi bentuk sifat awal 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1, ya enggak? Kalau misalkan perkalian, maka pangkatnya kan tinggal ditambah. Kita balikin lagi ke bentuk seperti itu. Yang ini enggak diapa-apain, sedangkan 9-nya pindah ruas dari kanan ke kiri, maka jadi negatif karena di sini sebelumnya dia tandanya positif.
Kita lanjut, ini masih 3 pangkat 2x nih. Kita harus ubah dia menjadi 3 pangkat x dengan cara yang tadi pertama. 3 pangkat x, 2-nya dikeluarin. Nah, 3 pangkat 1-nya boleh ditulis di awal ya, jadi 3. 3 pangkat 1, 1-nya tidak perlu ditulis, jadi tinggal 3 aja. Dikurang 26 dikali 3 pangkat x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal misalkan. Kayak tadi, misalkan 3 pangkat x-nya adalah p, maka kita tinggal ubah menjadi 3p kuadrat dikurang 26p dikurang 9 sama dengan 0. Terus faktorkan dengan menggunakan cara yang tadi, 3p kuadrat dan min 9. 3p itu ya hanya 3p dikalikan p, sedangkan min 9 itu bisa 9 kali 1 ataupun 3 kali 3. Di sini saya akan mencoba menjadi 1 kali 9 ya. Tapi di sini negatif, berarti harus ada salah satu yang negatif. Kita coba aja 9-nya di sini. Karena kenapa langsung dicoba gitu? Kita lihat 3p dikali min 9 berarti minus 27p. Sedangkan p dikali 1 adalah 1p. Min 27 ditambah 1 adalah min 26. Apakah sama dengan yang tengah? Sama. Maka dari itu pemfaktoran kita sudah betul. Nih ya. Boleh kita lanjutkan ke bawah. Kita jadi punya 3p plus 1 dengan p min 9 sama dengan 0. Kita bongkar satu. 3p plus 1 sama dengan 0, maka 3p plus 1 pindah ruas jadi min 1, dan p sama dengan min 1/3. Terus yang satunya p min 9 sama dengan 0, maka p sama dengan 9. P nya itu tadi udah kita misalin dari 3x, kita kembalikan ke bentuk semula. 3x sama dengan negatif 1/3. Kira-kira ada gak sih 3 pangkat berapa yang hasilnya min 1/3? Nggak ada ya, adanya 3 pangkat min 1 itu adalah 1/3. 1/3-nya tanpa tanda negatif. Maka di sini jawabannya boleh kayak tadi pakai logaritma x sama dengan 3 log min 1/3. Dan di sini p sama dengan 9. P adalah 3 pangkat x sama dengan 9. 9 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 2. Lalu kita abaikan 3-nya. Maka jawabannya x sama dengan 2. Gitu ya. Ini semua sudah beberapa sampel diambil tentang contoh soal yang kemungkinan keluar dalam persamaan eksponen bentuk yang kedua, yaitu bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencatat boleh sambil nanti di pause atau di screenshot dan dicatat yang rapi di buku catatan kalian ya. Untuk latihan soalnya, kalian bisa buka buku cetak kalian di halaman 80, yaitu nomor 2B dan E. Bagi yang tidak punya bukunya, nomor 2, B, dan E. Silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di Google Classroom kita. Ya, sekian untuk materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafar atau majelis masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan secara tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.